Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa meskipun hidup dalam keterbatasan, ada di antara kita yang rela memamerkan harta dan status layaknya seorang filosof? Selamat datang dalam perjalanan mendalam yang akan membuka mata kita tentang kompleksitas pengalaman manusia. Saya telah mengabdikan hidup untuk memahami kondisi ini, dan topik yang satu ini selalu memicu rasa penasaran saya. Keinginan untuk menunjukkan kekayaan atau kedudukan sosial tidak eksklusif bagi mereka yang hidup mewah. Fenomena ini melampaui batas ekonomi dan menyentuh inti dari hakikat kita sebagai makhluk sosial. Kita semua mendambakan pengakuan dan validasi dari sesama, dan dorongan itu seringkali menampakkan dirinya dengan cara yang menarik. Ambil contoh Anto, seorang pria dari desa yang sederhana namun penuh ambisi. Meskipun latar belakangnya tidak mewah, Anto memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya. Selama bertahun-tahun, dia berhemat, menabung, dan menginvestasikan setiap rupiah untuk memperoleh barang-barang material yang diyakininya mampu menarik perhatian tetangganya. Kini, rumah sederhana Anto telah dihiasi dengan peralatan elektronik canggih dan sebuah mobil baru yang mengkilap menghiasi halaman depan. Meski demikian, secara paradoks, Anto masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena dia terlalu fokus mempertahankan citra kemakmuran. Mengapa Anto dan banyak orang lain melakukan perilaku yang tampak kontraproduktif ini? Jawabannya terletak pada interaksi kompleks antara kebutuhan dasar kita, keinginan untuk mendapatkan status sosial, dan pengakuan kuat norma budaya. Bagi banyak dari kita, harga diri sangat erat kaitannya dengan cara kita dipersepsikan oleh orang lain. Kita semua berusaha keras agar dipandang sebagai sosok sukses, berpengaruh, dan layak diteladani. Dorongan ini kian terasa kuat di tengah komunitas yang sumber dayanya terbatas dan peluang untuk maju pun jarang. Di situasi seperti ini, perolehan serta penampilan barang-barang material menjadi cara nyata untuk menegaskan kedudukan sosial dan nilai diri dalam komunitas. Namun, hal ini bukan semata tentang kesombongan atau keserakahan. Lebih dari itu, ini mencerminkan kebutuhan mendalam manusia untuk merasa aman, memiliki tempat, dan diakui sebagai anggota yang berharga dalam tatanan sosial. Mungkin beberapa dari kalian tergoda untuk menghakimi perilaku ini sebagai sesuatu yang dangkal atau bahkan patologis. Namun, saya mengajak kalian untuk menahan penilaian tersebut, karena dengan melakukannya, kita berisiko mengabaikan faktor-faktor kompleks yang membentuk fenomena ini. Keinginan untuk memamerkan bukanlah hasil dari pilihan individu atau kegagalan moral semata, melainkan berakar dalam struktur masyarakat dan norma budaya yang telah kita serap sejak kecil. Sejak lahir, kita dibombardir dengan pesan-pesan yang menyampaikan kekayaan materi dengan kesuksesan, bahkan kebajikan moral. Contoh lainnya adalah kisah Susan, seorang wanita muda yang tumbuh di komunitas di mana tas desainer, perhiasan mencolok, dan model telepon pintar terbaru dianggap sebagai simbol status. Walaupun sarana keuangannya sederhana, Susan merasakan tekanan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan harapan tersebut agar tidak dianggap rendah atau tidak berharga. Saat berjuang untuk memenuhi kebutuhan, Susan sering mengorbankan kebutuhan dasar demi tren model terkini atau ponsel termahal. Dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa perilaku ini tidak berkelanjutan dan bahkan bisa merugikan dirinya. Namun rasa takut akan dikucilkan secara sosial terlalu besar untuk diabaikan. Kisah Susan ini bukanlah sebuah kasus yang terisolasi. Di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, pola perilaku serupa tampak jelas. Individu dari berbagai latar belakang ekonomi merasa terdorong untuk menunjukkan kemewahan sebagai cara menegaskan status sosial dan menjaga rasa memiliki dalam komunitas mereka. Saya berpendapat bahwa ini bukan hanya gejala kelemahan individu atau kegagalan moral, melainkan cerminan dari masalah sistemik dan budaya yang lebih mendalam.
yang membentuk pemahaman kita tentang nilai kesuksesan dan nilai sosial. Inti permasalahan di sini bukanlah keinginan untuk memamerkan itu sendiri, melainkan cara masyarakat kita mendefinisikan dan menghargai bentuk kekayaan dan kesuksesan. Di dunia yang kian menyamakan kemakmuran material dengan kebajikan moral, tidaklah mengherankan jika bahkan mereka yang hidup dalam keterbatasan merasa perlu ikut serta dalam permainan status ini. Dan yang menarik, bukan hanya orang dengan keterbatasan tersebut, melainkan juga mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan materi untuk memamerkan harta, pun seringkali terjebak dalam dorongan yang sama. Bahkan di tengah kesuksesan, ada dorongan kuat untuk terus bersaing dalam hal kemewahan dan simbol-simbol mencolok yang menandakan prestasi. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya bukan semata tentang keinginan akan kekayaan materi. Lebih dalam lagi, ini adalah cerminan dari kebutuhan untuk mendapatkan validasi sosial dan penegasan harga diri. Contohnya kasus Ferry, seorang pengusaha sukses yang telah mengumpulkan kekayaan yang tidak main-main. Meskipun telah mencapai puncak kesuksesan secara materi, Ferry tetap merasa perlu mengalahkan rekan-rekan dan pesaingnya. Dia terus-menerus memperbaharui mobil, rumah, dan lemari pakaiannya dalam pencarian tanpa akhir untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dan pengakuan yang lebih besar. Mengapa seseorang yang sudah menikmati keberhasilan seperti ini masih terdorong untuk terlibat dalam konsumsi mencolok? Saya percaya jawabannya terletak pada cara masyarakat kita mendefinisikan dan menghargai kesuksesan, yang seringkali menempatkan nilai tinggi pada kekayaan, kekuasaan, dan harta benda. Tak heran bahkan mereka yang paling sukses sekalipun merasa harus terus membuktikan keunggulan mereka. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Pada intinya, akar penyebab fenomena ini bukanlah semata tentang pilihan individu atau kegagalan moral, melainkan merupakan refleksi dari isu sistemik dan budaya yang lebih mendalam. Sistem ini membentuk cara kita memahami nilai kesuksesan dan nilai sosial. Lalu apa solusinya? Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari siklus pencarian status dan konsumsi mencolok ini? Jawabannya terletak pada perubahan mendasar dalam pola pikir kolektif kita. Kita perlu mengevaluasi ulang nilai-nilai dan prioritas yang selama ini kita junjung tinggi. Kita harus belajar melihat melampaui ornamen material kesuksesan, menyadari bahwa nilai sejati tidak diukur dari saldo rekening bank atau kemewahan harta benda, melainkan dari isi karakter, kedalaman hubungan, dan dampak positif yang kita berikan kepada dunia. Ini bukan hanya sebuah cita-cita mulia, tetapi juga kebutuhan praktik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Selama kita terus memprioritaskan kekayaan materi di atas kemakmuran manusia lainnya, kita akan terus mempertahankan sistem yang secara tidak proporsional menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Saya mengajak kalian untuk merenungkan ide-ide ini, melihat lebih dalam ke akar permasalahan, dan berkomitmen pada visi kesuksesan yang lebih holistik dan inklusif. Dengan begitu, kita dapat membangun masa depan yang tidak hanya mengagungkan simbol-simbol kemewahan, melainkan juga menghargai nilai sejati dari kemanusiaan. Dengan mengenali akar permasalahan ini dan berkomitmen pada visi kesuksesan yang lebih holistik serta inklusif, kita bisa mengatasi masalah yang mendasarinya dan membangun dunia yang lebih adil, setara,
dan memuaskan bagi semua. Jadi, mari kita lanjutkan dialog ini. Selidiki pertanyaan-pertanyaan mendalam ini dan bersama-sama membangun masyarakat yang menghargai bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga kekayaan sejati dari jiwa manusia. Dengan langkah itu, kita mungkin akan menemukan jalan menuju dunia yang lebih berbelas kasih dan bermakna bagi setiap orang. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.